dipenuhi kebutuhan anaknya, Bu. Terus menitipkan anak pada neneknya jika ditinggal bekerja. Oh iya, betul sekali. Terus kemudian coba di kelompoknya Pak Agung, gimana Pak Agung hasil dari diskusi? Iya, kelompok 1 mendidik anak dengan baik. Oke, saat niki yang terakhir dari kelompoknya Bu Elia. Kalau dari kelompok saya itu jawabannya ini, Bu, memperhatikan pergaulan anak, Bu. Oh iya. Jadi niku wau salah satu dari cara supaya kita tidak menelantarkan anak kita, ngoten nggih? Nggih. Sampun paham nggih? Nah, sekarang karena tadi kita sudah berdiskusi, sudah menyampaikan jawabannya, kemudian kita coba lihat di sini. Akibat dari penelantaran yang pertama, putus sekolah. Kalau kita jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak menelantarkan anaknya, karena apa Bu, kalau anak kita terlantar, kemudian misalkan jenengan dijiar nih dolanan sampai dia lupa waktunya sekolah kapan, akhirnya nanti anak akan putus sekolah. Terus kemudian kurang gizi, misalkan ibu Mala punya anak balita misalkan, kemudian anaknya harus di posyandukan, biar tidak kurang gizi. Terus dengan celaka, luka dan juga sakit. Kalau anaknya ditelantarkan ibu-ibu, bapak-bapak, sampean anaknya, Bu, aku apa nih dolan, misalkan ngoten nggih. Anaknya main tanpa ada pengawasan dari orang tua. Nah, kalau anaknya jenengan misalkan main sampai di hutan-hutan misalkan, kan kita nggak tahu nggih anaknya misalkan celaka kena digigit ular, terus kemudian digigit serangga, kita kan tidak tahu, jangan sampai ngoten niku nggih. Terus kemudian sering ketakutan, tidak berani Bu, anak itu kalau ditelantarkan Bu sama orang, misalkan kita takut-takutin, ojo nih enek apa, misalkan seperti itu. Kita jangan menakut-nakuti anak itu kalau sering kita takut-takutin, maka anak itu akan ketakutan dan dia menjadi tidak berani. Kemudian kemampuan berbahasa rendah. Nih, contohnya apa? Kemampuan berbahasa rendah. Sulit bicara Bu, karena ditelantarkan tidak sering diajak ngobrol sama orang tuanya. Ya betul sekali. Jadi kita juga harus sering mengajak anak kita berbicara. Jangan misalkan sekarang itu zaman sekarang, ibu-ibu zaman now niku biasa HP-an YouTube-an Jarang diajak ngomong. Anaknya jarang diajak ngomong. Dulu anaknya nangis, biasanya anak kayak HP. Dengan sampai mainan HP aja, kadang sampai ibunya lupa, akhirnya anaknya tidak diajak bicara, tidak ada pengawasan Bu. Akhirnya pada akhirnya kemampuan kebahasanya anak itu rendah, karena apa? Tidak pernah diajak ngomong, dijiari, Terus anak merasa tidak aman, anak juga merasa tidak aman. Apa yang dinenti, gak ada yang melindungi, Terus susah bergaul, bahasanya aja, kemampuan bahasanya aja rendah, apalagi dia bergaul, maka dia akan susah bergaul. Dolanan HP, dia interaksi sama temannya akan susah. Terus mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Tinggal Bu. Jadi ini tuh jangka panjang Bu. Jangan sampai kita menelantarkan anak kita, akibatnya sangat ini sekali ya. Terus sekarang bagaimana cara mencegah penelantaran? Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak seperti yang disampaikan oleh sinten nggih? Saya Bu. Oh nggih, sama Bu Mala. Bu Mala apa Pak Agung? Oh nggih, seperti yang disampaikan dari Pak Agung tadi nggih, memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi anak itu butuh kasih sayang, ngoten nggih Bu. Jadi tidak hanya butuh pangan,
dan juga sandang. Tapi anak itu juga butuh kasih sayang. Ngoten nggih? Nggih. Terus kemudian meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Nah, contohnya kayak tadi. Apa mau? Ngajak bicara. Nah, nggih ngajak bicara. Jadi Ojo HP dikai ae. HP ae, ngoten nggih? Nggih. Nggih. Terus berbagi tugas dalam mengasuh anak. Contohnya apa? Nggih, Pak, bapake kali ibuke kok saling berbagi ngoten. Oh, Baik lagi masak bapake ngajak main anake. Oh, nggih, Bu, leres. pasti kalau di rumah sama ibu saja Bu, ayahnya kan kerja di luar daerah. Oh, ngoten nggih. Ini kalau misalkan di rumah ada nenek atau ada paman atau ada sanak keluarga yang lain, mungkin misalkan ada kan kita bisa Neneknya Bu, neneknya ada neneknya. Nah, berarti berbagi tugas dengan neneknya. Ngoten nggih. Nggih. Terus mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi antara bapak dan juga ibu misalkan, atau kata yang tadi disampaikan Bu Mala, antara ibu dengan nenek itu juga harus sama Bu. Ngoten nggih? Harus sama apa yang boleh dilakukan anak dan juga apa yang tidak boleh dilakukan anak. Memperhatikan pergaulan anak. Nah, apalagi anak remaja ini Bu biasanya. Kadang kadang lupa Bu, kita tidak memperhatikan anak. Bu, aku budal sekolah. Nah, ternyata bolos kan ngoten niku nggih. Nah, kita harus pinter Bu menjadi orang tua. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita teledor. Ngoten nggih? Terus memperhatikan perkembangan anak. Mulai dari bayi sampai dia dewasa, kita harus memperhatikan tumbuh kembang anak kita. Terus menitipkan anak, keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Misalkan jenengan bekerja di pabrik atau di sawah. Nah, anaknya dititipkan sama keluarga yang ibu percaya. Ngoten nggih. Terus coba yang ini, coba Bu Elia dibacakan. Menitipkan anak di tempat penitipan anak. jadi boleh ya Bu, anak itu boleh dititipkan di tempat penitipan anak. Contohnya seperti apa namanya di playgroup. Ngoten niku nggih. Apa namanya? Biasanya kalau di di PAUD, nah, di mall Pak. Nah, mangke lek jenengan mbok nitip teng mall mangke malah ilang juga nih. Nggih. Teng sekolah-sekolah ngoten niku kan biasanya enten to tempat penitipan anak ngoten niku. Niku mboten napa-napa. Mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan. Misalnya guru ngaji, bidan dan lain-lain. Nah, dari sini ini misalkan juga jenengan itu di sekolah punya masalah Bu. Nah, berarti jenengan harus konsultasi dengan siapa? guru. Dengan gurunya. Kalau misalkan dia anak kita masih balita, mungkin punya ada gejala penyakit apa, berarti kita konsultasinya ke bidan. Coba yang ini bacakan Pak Agung. Bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Misalkan Bapak Agung ini bekerja, terus kemudian punya anak balita, ibunya juga bekerja, atau ibunya itu pundi Pak? Kisah Bu teng luar. Oh, nah ibunya kesah teng luar, yogane tasih alih. Misalkan tempat kerjanya jenengan, misalkan ada tempatnya yang aman, jadi boleh dibawa. Lo kuli. Oh, kuli bangunan, ngoten nggih. Dan kalau memang nggak aman, nggih boleh di tempat dititipkan di ini namanya? Penitipan, tempat penitipan anak. Ngoten nggih? Grup nggih. Nggih. Bayar apa mboten Bu Kak Ibu? Biasa kan nggih ngoten niku enten sing bayar, enten sing mboten. Nah, nanti ditanyakan sama ininya ya. Rumahnya. Nggih. Terus yang terakhir Mbak Bu Mala. Konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi. Nah, dari semua ini tadi Bu, dari permasalahan-permasalahan yang jenengan alami di rumah, misalkan jenengan belum mendapatkan solusi, jenengan saged Bu tangkreteng
pendampingnya, misalkan jenengan sudah konsultasi sama keluarganya tapi masih kurang mantap, boleh jenengan konsultasi dengan pendampingnya. Kan sampun kenal nggih kali pendampingnya? Kan jenengan Bu. Nggih. Nanti juga bisa Bu, misalkan saya nggak ada nanti bisa ke teman-teman pendamping yang lain. Ngoten nggih. Bu, nanti konsultasi yang penitipan ya Bu, boten gadah yotro Bu. Oh nggih, monggo makis sak mantune niki saged lek misalkan ajenge konsultasi nggih. Nggih. Sampun paham Bu? Pak, Bu dari mriki? Nggih. Pun nggih. Sampun Bu. Sampun. Baik, terima kasih Bapak